Lu pernah gak sih ngerasa kalau hidup lu tuh udah gak punya tujuan lagi? Pengen mulai sesuatu tapi bingung harus mulai dari mana? Bahkan lu sendiri juga udah siap menerima kegagalan dari perjuangan tersebut, tapi lu malah gak tahu harus mulai dari mana. Dan yang pastinya, setiap proses dan perjuangan itu kunci keberhasilannya cuma satu, yaitu konsistensi. So guys, jadi di video kali ini gue bakal bongkar 5 kunci konsistensi yang bisa bikin hidup kalian menjadi lebih baik dan lebih terarah. Tujuan gue di sini nggak bermaksud untuk membimbing ataupun berperan sebagai seorang guru bagi kalian. Tapi di sini gue hanya sekedar sharing-sharing ilmu aja kok. Jadi sebelumnya, selamat buat kalian yang udah bergabung bersama gue Inkaze. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari KZKG. Kalau berbahas soal konsisten, gue yakin pasti banyak dari kalian yang udah pada tahu apa makna dari konsistensi, yaitu bertahan dan tetap fokus pada tujuan. 1. Konsisten belajar. Mungkin banyak dari orang Indonesia yang menganggap jika belajar itu hanya untuk anak sekolah ataupun kuliah. Yang padahal, belajar itu bukan hanya kewajiban pada mereka yang sedang berpendidikan. Tapi faktanya bagi kita yang sudah lulus pendidikan, mulai masuk ke realita kehidupan, belajar tetap menjadi kewajiban dalam segala hal. Bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi mulai dari pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, bahkan sampai tujuan untuk masa depan. Sebenarnya hal apa sih yang harus kita belajar untuk saat ini? Yaitu belajar menerima kenyataan dan menghadapi fakta kehidupan yang sedang kita jalani. Contohnya, belajar bagaimana cara menghadapi masalah dengan tenang, belajar cara menghargai, dan juga segala hal lainnya. Tapi poin utama yang gue maksud di sini adalah belajar hal baru. Lu semua pasti udah pada sadar lah sama kehidupan modern zaman sekarang ini, apalagi kalau bukan AI. Kalau lu masih punya niat buat belajar manfaatin AI, selamat. Pikiran lu udah mulai terbuka dan lu udah mulai menyadari kalau teknologi di masa sekarang ini apa-apa harus AI. Tapi buat lu yang masih ngeremehin situs dari AI ini, lu udah salah besar bro. Lu mungkin berpikir kalau AI itu cuma robot doang. Lagian dia bisa apa sih? Nggak bisa jadi tenaga kerja juga kan buat sehari-hari? Enggak bro, faktanya zaman sekarang banyak banget orang yang bergantungan sama AI. Atau istilahnya mereka mengandalkan AI ini untuk manajer mereka atau tangan kanan pribadi mereka lah. Bukan cuman para konten kreator doang, tapi di luar negeri sana masih banyak yang membangun bisnis mereka dengan cara memanfaatkan teknologi AI. Untuk contohnya kalian bisa lihat aja di beberapa brand dan perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah, belajar hal baru yang gua maksud di sini itu banyak banget kok. Contohnya seperti affiliate, produk digital, skill marketing, skill editing jadi content creator, dan berbagai hal online lainnya. Mungkin banyak dari orang yang menganggap kalau dapat duit dari internet itu hanyalah gimmick. Harus punya followers gede lah, harus punya brand dulu lah, harus punya sponsor lah. Enggak bro, semua orang dengan nama besar yang lu pandang sekarang, mereka dulu juga perintis, sampai pada akhirnya bisa terkenal di kalangan dunia. Buat kalian yang masih bingung harus mulai dari mana, tenang aja. Pertama ya kalian pasti mulai dengan niat. Kalau lu nggak punya niat, ya itu bukan rencana namanya. Misalnya lu pengen jadi content creator, hal yang wajib lu pelajarin adalah bagaimana cara membuat kontennya, cara editingnya, dan juga cara public speakingnya. Kalau lu mau bikin konten tentang jualan, skill utama yang wajib lu pelajarin adalah skill marketing. Kalau lu mau bikin konten tentang XC ataupun gaming, maka lu harus tahu cara bermain game dan ngedit dengan cara yang lucu. Kalau lo mau bikin konten edukasi, lo harus cari ide dan topik yang menarik buat memancing para penonton. Itu sekedar contohnya aja ya. Intinya jadi content creator itu bukan sekedar jago dalam berbicara, tapi juga harus pandai dalam memancing suasana, mancing emosi, mancing rasa penasaran, dan gimana caranya biar orang mau jadi pengikut lo. Susah ya? Tenang, kalau kalian malas belajar basicnya satu persatu, kalian bisa cek aja link di deskripsi video gua. Semoga nanti lu bisa pahami step by stepnya. Gak perlu cepat bro, perlahan tapi yang penting pasti. 2. Konsisten olahraga. Jangan malas berolahraga, karena bukan cuma otak doang yang perlu diasah, tapi tubuh juga butuh kekuatan. Kalau posisi lu masih seorang pengangguran, itulah saatnya yang tepat buat lu belajar banyak hal. Selain berusaha buat ningkatin skill lu, di lain sisi lu juga harus ningkatin kemampuan tubuh lu. Banyak pepatah yang bilang, taklukkan harimu dengan bangun pagi lebih cepat. Yang maknanya adalah, di setiap pagi berganti, maka kehidupan baru akan dimulai. Nah, untuk memulai kehidupan baru lu menjadi lebih baik, setidaknya lu bisa ngelatih diri lu buat jadi orang yang disiplin setiap hari. Setelah bangun pagi, terus mandi, dan melakukan ibadah. Untuk tahap selanjutnya, lu bisa taklukkan pagi lu dengan berolahraga, biar hidup lu jadi lebih sehat. Olahraga bukan cuma sekadar untuk terlihat kuat, tapi untuk benar-benar menjadi kuat. Lu bisa berolahraga cukup 30-90 menit aja per hari, sebelum aktivitas lainnya dimulai. Gue yakin dengan berolahraga, banyak hal positif yang bisa lu dapatkan. Lu bisa lebih percaya diri, bisa menjadi lebih tenang,
Dan yang pastinya, lu tetap hidup dalam lingkungan sehat. 3. Konsisten tidur lebih awal. Berlatar belakang seperti di poin kedua tadi, tidur yang cukup atau lebih awal adalah salah satu cara terbaik untuk refreshing terhadap kendali tubuh. Karena istirahat yang cukup itu bisa membuat pikiran dan tubuh lu menjadi lebih dopamin. Sekarang coba tanya ke diri lu sendiri, apa gunanya lu bergadang setiap malam? Buat ngejar rank sampai mythic atau buat temenin pacar lu sampai ketiduran? Apakah semua itu bermanfaat dan ngaruh ke realita hidup lu? Enggak kan? Kalau emang lu bisa dapetin duit dari hal tersebut, ya enggak jadi masalah. Contohnya, lu sibuk nge-push rank karena lu seorang streamer ataupun pro player, sehingga dengan lu main game, lu bisa dapat penghasilan dari hal tersebut. Atau setidaknya lu bekerja shift malam, sehingga dengan bekerja di malam hari, lu bisa membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga lu. Ya itu nggak jadi masalah sih, karena mungkin emang itu jalan rezeki buat lu. Tapi kalau posisi lu masih bukan siapa-siapa, belum ngapa-ngapain, belum bisa jadi apa-apa, sebaiknya lu sadari deh sekarang, kemana lu harus posisikan diri lu, ke waktu yang lebih bermanfaat, atau membuang tenaga setiap malam hanya demi Mythic Glory. Jangan salah paham ya, gua nggak ngelarang kalian buat main game kok. Gue sendiri juga kadang masih suka main game. Intinya main game ya silahkan, tapi batasi juga waktunya. 4. Konsisten ibadah. Kalau lu pernah dengar kata-kata dari orang-orang, tinggalin dunia, kejarlah akhirat. Maka itu salah bro, karena yang seharusnya ditinggalin itu adalah dosa, bukan dunia. Karena kehidupan pertama kita adalah di dunia. Jadi setiap proses dan perjuangan yang kita bangun pun itu di dunia. Yang maknanya adalah sesibuk apapun kita mengejar impian kita di dunia, jangan lupa sama kewajiban utama kita, yaitu akhirat. Yaitu dengan cara belajar agama dan rutin beribadah. Selain mengumpulkan amal buat masa depan lu nanti di akhirat, ibadah juga akan menjadi bantuan terbesar yang selalu setia di setiap proses yang lu jalani setiap hari. 5. Konsisten usaha dan doa. Nah, kunci terakhir untuk meraih keberhasilan adalah dengan cara berusaha dan berdoa. Setelah semua niat tadi lu terapkan, sekarang memulai dengan berusaha. Kalau cuma sekadar memikirkan doang tanpa bertindak, maka hal itu akan jadi sangat mustahil. Bayangin, lu pengen jadi orang pintar, tapi lu nggak mau sekolah dan belajar. Lu pengen jadi kuat, tapi lu nggak mau latihan. Sehingga mau nggak mau, untuk mencapai ke titik tersebut, ya lu harus bangun dari tempat tidur dan bertempur dengan keadaan, yaitu dengan cara berevolusi. Dan terakhir, doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Jangan lupa berdoa atas setiap proses yang lu jalani. Karena selain membutuhkan bantuan manusia, bantuan dari Tuhan adalah hal yang paling utama. Ridha Tuhan adalah jalan dan peluang supaya lu bisa dipermudahkan dalam segala proses-proses lu nanti. So guys, jadi cukup sekian aja dulu video gua kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan topik. Koreksi gua kalau salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.